Well, hello class. So today we are going to talking about informal invitation. So the definition of informal invitations are sent for personal occasion, an invitation that's sent for personal occasions. And the purpose of informal invitation is to invite people that have a close relation to attend a personal event or a personal occasion. Tidak seperti form tidak seperti formal invitation yang kemarin, yaitu untuk mengundang orang-orang yang formal seperti rekan kerja, rekan bisnis, atasan, ataupun calon klien. Informal invitation ini biasanya ditujukan atau dikirimkan kepada orang-orang yang lebih dekat atau memiliki hubungan lebih dekat seperti teman main, teman sekelas, teman dekat, rekan keluarga, dan lain-lain. Nah, acara daripada informal invitation pun sangat berbeda dengan formal invitation. Jika formal invitation itu dikirimkan kepada orang penting dan dengan acara yang penting pula, seperti business gathering atau seminar, nah personal atau informal invitation ini dikirimkan sebagai undangan acara-acara personal seperti undangan makan malam, undangan party, birthday party yang bukan birthday party pejabat gitu-gitu ya, tapi birthday party yang pribadi seperti Sweet Seventeen atau anak-anak kecil ulang tahun kelima, wedding anniversary yang orang-orang biasa. Nah, itu biasanya menggunakan informal invitation. Kemudian karakteristik of informal invitation itself sangat berbeda dengan formal invitation kemarin. Jika formal invitation kemarin itu ditulis atas nama perusahaan atau atas nama general manager, nah informal invitation atau personal invitation ini ditulis dengan bahasa yang lebih santai. Misalnya, it is written in the first person I or we. Misalnya kayak I invited you to come to my house at a dinner party, or we are very pleasure to invite you to my birthday party, or to our wedding anniversary. Itu bisa. Kemudian the sender's address is written as usual, but the receiver's address is not mentioned. Alamat pengirimnya itu ditulis seperti biasa dan alamat penerimanya itu tidak ditulis secara spesifik atau bahkan tidak disebutkan sama sekali. Akan tetapi di Indonesia biasanya justru alamat pengirim dan penerimanya itu tidak ada seperti di undangan ulang tahun. Kalian waktu kecil pasti pernah dapat undangan-undangan seperti itu. Tidak dituliskan alamat pengirimnya di mana, alamat penerimanya pun tidak dituliskan. Akan tetapi nama atau alamat tempat diselenggarakan acara tersebut ya dituliskan, atau singkatnya kalau di rumah ya at my house. Nah, kemudian the date of writing the invitation is given but there is no need to write the year. Berbeda dengan di Indonesia, di luar negeri itu tidak menuliskan tahun daripada invitation tersebut berlakunya gitu. Misalnya kan kalau di Indonesia itu 21 Juni 2021. Nah, kalau di luar negeri itu hanya June 21st. Nah, seperti itu. Kemudian langsung jam dan tempatnya. The salutation is dear plus name. Jika kemarin formal invitation itu memakai the honor, Mr. Brown, and so on. So, informal invitation itu menggunakan kayak dear Iza, dear friends, dear bla bla bla. Tapi lebih hangat juga
bahasanya. Kemudian the complementary clause is your sincerely. Tidak hanya your sincerely untuk menutup informal invitation ini tidak hanya pakai your sincerely, akan tetapi bisa juga with love or with warm hug and so on. Kemudian various tenses of verb are used unlike the formal invitation. Nah, jika kemarin kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bahasa-bahasa yang baku, informal invitation ini lebih menggunakan bahasa dan tenses yang santai. Kemudian, the invitation doesn't ask for a reply as in the formal invitation, however, it is polite to reply the invitation. The vocabulary is less formal. Jika kemarin di formal invitation itu sangat-sangat membutuhkan balasan, informal invitation itu tidak terlalu membutuhkan balasan atau tidak terlalu membutuhkan konfirmasi kedatangan. Akan tetapi akan sangat sopan atau polite jika kita tetap membalas atau mengabarkan bahwa kita itu bisa datang atau tidak dengan menggunakan vocabulary yang lebih santai. Nah, di sini saya punya sampel daripada informal invitation, bisa dibaca. Dear friends, a little flower is growing low. Please come over for some cakes and candies. Nah, bisa dilihat dan didengar bahwa ajakannya itu lebih hangat. Oke. Ini adalah contoh lain dari informal invitation. Nah, lihat detailnya itu lebih banyak di formal invitation. Sedangkan di sini itu ya sudah informasinya tidak terlalu mendetail dan tidak terlalu formal bahasanya. Oke. Another example of informal invitation. Informal invitation selain dituliskan dalam bentuk letter, kalau zaman dulu itu kan kayak ulang tahun kalian, terus undangannya selembar dan desainnya itu rame, balon-balon, badut-badut. Nah, informal invitation yang zaman sekarang itu sangat-sangat lebih mudah dikirimkan atau didapatkan karena bisa via personal chat, spoken form, recruitment, broadcast message, IG post. Nah, kalian juga pasti pernah tuh kalau orang-orang zaman sekarang tuh undang ke acara nikahan, apalagi pandemi kayak gini, pasti hanya lewat broadcast message di WhatsApp gitu-gitu. Itu bisa disebut informal invitation karena bersifat personal. Oke, spoken form itu seperti kayak misalnya saya mengundang kalian, hey kelas 11 IPS 234 kalian diundang ya ke acara makan malam ulang tahun saya. Nah, itu tanpa kalian bawa-bawa undangan kertasnya ya kalian sudah diundang. Tanpa saya berikan undangan kertasnya kalian sudah diundang kepada acara saya. Kemudian expression. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa expressionnya berbeda pula dari formal invitation yang you are cordially invited, terus the honor, bla bla bla. Informal invitation ini biasanya pakai join us, please come over, let's join, my mom invites you or I invite you to come, bla bla bla, and so on. Okay, so that's all from me. I hope you guys understand. If there's something that you can't understand as well, you guys can chat me personally. Kamu bisa chat saya secara personal. So thank you. See you on the next meeting.